Smart People, apa kabar kalian semua? Semoga sukses dan sehat selalu ya. Pada situasi pandemi COVID-19, di channel ini kita akan bahas 4 hal yang menarik. Apakah itu? Pertama, menjelaskan perbandingan kebijakan baru seperti bunga bank yang diturunkan menjadi 2%, yang minimum paymentnya 5% dengan talangan kartu kredit. Jadi kita bandingkan mana yang lebih murah. Kedua, menjelaskan apa itu dana talangan dan keunggulannya. Ketiga, PIN kartu kredit. Keempat, perbandingan talangan dan cicilan bank. Di sini kita mengajak kepada Smart People untuk membuka tagihan kartu kredit masing-masing. Mari kita bandingkan bersama, seperti saya akan membahas tagihan di billing pertama. Oke, saya tampilkan untuk billing tagihan pertama. Smart People simak baik-baik ya. Kita akan bandingkan bunga bank dengan bunga talangan. Dengan tagihan bulan lalu, tagihan ini Rp9.181.27. Kita hitung masing-masing dengan kalkulator. Jika bunga bank 2%, maka kita hitung normal Rp9.181.27 dikali 2%, hasilnya Rp183.620.54. Harusnya bunganya segini ya, tetapi tertelan di billing tagihan Rp303.041. Kita hitung bunga dari Rp303.041, Rp303.041 dibagi Rp9.181.27 dikali 100%, hasilnya 3,3%. Berarti bunga bank itu 3,3%, bukan 2%. Soalnya bank hitung bunga Rp303.041 itu dari tanggal cetak sampai tanggal jatuh tempo. Jadi jatuhnya bunga bank bisa 3-4%. Talangan kartu kredit disebut juga dengan cuci kartu. Dengan bunga talangan 2,8%. Berarti kita hitung Rp9.181.27. Jadi hitungannya Rp9.181.27 dikali 2,8%, hasilnya Rp257.68. Jadi bunga talangan sebulan Rp257.068. Kesimpulannya, bunga talangan kartu kredit lebih murah dengan bunga sebulan Rp257.68 dibandingkan bunga bank yang kena Rp303.040. Gimana Smart People? Masih kurang yakin? Mari kita bahas di tagihan billing yang kedua. Dengan tagihan bank bulan ini, tagihan ini Rp11.312.630. Kita hitung masing-masing dengan kalkulator. Dengan dia bayar minimum payment 5%, jika kita hitung tagihan Rp11.312.630 dikali 5%, hasilnya Rp565.631. Harusnya segini ya kalau 5%. Tetapi ini tagihan minimum yang ditagih malahan Rp878.262. Apakah ini disebut minimum payment 5%? Jika tentang bunga bank seperti tagihan pertama, kita hitung ulang di tagihan kedua, apakah bunganya bakal 2%? Maka kita hitung tagihan bulan lalu normal Rp10.987 dikali 2%, hasilnya Rp219.614. Harusnya bunganya segini. Tetapi yang tertera di billing interestnya Rp321.623. Kita hitung ya bunga dari Rp321.623. Rp321.623 dibagi Rp10.987 dikali 100%, hasilnya 2,9%. Berarti bunga bank itu 2,929, bukan 2%. Ingat ya saudara, persoalan ini bank hitung bunga Rp321.623 itu dihitung dari tanggal cetak sampai tanggal jatuh tempo. Talangan kartu kredit disebut juga cuci kartu dengan bunga talangan 2,8%. Berarti kita hitung Rp10.980.007. Jadi hitungannya Rp10.980.007 dikali 2,8%, hasilnya Rp307.449. Jadi bunga talangan Rp307.449 sebulan. Anda pikir bunga talangan di tagihan billing ini 2,8 dan bunga bank 2,9? Beda cuma 0,1%. Jika ada tagihan 50 juta, apakah Smart People berasa dengan bunga beda 0,1?
Kesimpulannya, tetap bunga talangan kartu kredit lebih murah dibandingkan dengan bunga bank. Pasti smart people bertanya kepada saya, jika saya bayar melebihi minimum payment, apakah bunganya lebih murah atau tidak? Mari kita bahas di billing yang ketiga. Kita lihat billing tagihan bulan lalu, 47.291.434 rupiah. Dengan membayar 10 juta, ini sudah melewati dari tagihan minimum payment atau lebih dari 10%. Yang harusnya minimum payment 5.566.343 rupiah. Oke, mari kita bahas bunganya. Harusnya bunganya lebih murah karena pembayarannya lebih dari minimum payment, 47.291.434 rupiah dikurangi 10 juta dikali 2%, hasilnya 37.291.434 rupiah dikali 2%, hasilnya 745.828 rupiah. Harusnya bunganya segini. Tetapi bank mengeluarkan bunga 1.248.253 rupiah. Asumsi bunga bank 1.248.253 rupiah dibagi 37.291.434 dikali 100%, hasilnya 3,3%. Kita bandingkan dengan bunga talangan kartu kredit 47.291.434 sama pemilik bayar 10 juta. Hitungannya 47.291.434 dikurangi 10 juta dikali 2,8%, hasilnya 1.044.160 rupiah. Jadi ada selisih ya, 1.248.253 rupiah dikurangi 1.044.160 rupiah, hasilnya 204.093 rupiah. Jika talangan kartu kredit, jadinya Anda bisa menghemat 204.160 rupiah. Kesimpulannya, jika Anda membayar minimum payment, bunganya tidak 2% atau melebihi minimum payment, maka bunga bank tidak mengurangi. Malahan bunga bank tetap dihitung dari total tagihan dari tanggal cetak sampai tanggal jatuh tempo. Bandingkan dengan bunga talangan kita yang lebih menghemat dan banyak unggulannya. Perlu diketahui lagi, buat yang sudah bayar minimum payment berbulan-bulan, bunga bank akan semakin besar karena dilihat dari tanggal transaksi. Sebagai contoh, mungkin ada yang sudah bayar minimum payment selama 10 bulan dikali 10%, kan harusnya sudah 100% lunas. Coba lihat apa yang terjadi dengan sisa hutangnya, pasti belum lunas. Oleh karena itu, di keadaan seperti ini, kita bijak mengambil keputusan agar kita dapat berhemat. Jangan berpikir bayar minimum payment cuma 5% aja kecil, tapi bulan depan kena bunga besar dan biaya over limit dan lain-lain. Mending menggunakan jasa talangan yang lebih hemat dan menguntungkan. Jadi smart people bisa mulai kritis untuk menghitung bunga bank mulai sekarang. Apakah bunga bank 2%? Mohon dihitung aja pakai kalkulator, jangan sampai kita terkecoh dengan bunga bank. Mari kita bahas apa itu talangan dan keunggulannya. Bagi smart people yang belum tahu arti talangan kartu kredit, saya akan menjelaskan apa itu talangan tersebut. Talangan itu adalah kita bayarin tagihan Anda full payment, terus kita gesek lagi. Dengan begitu Anda terhindar dari bunga berjalan bank yang sangat besar nilainya. Dengan talangan kartu kredit itu Anda cuma membayar 2,8% dari nilai tagihan Anda dan sudah bebas bunga bank. Talangan ini sangat membantu bagi smart people yang limit kartunya sudah mepet atau karena kesalahan transaksi dirubah cicilan jadi mengakibatkan minimum payment dari bank yang tinggi. Bagi smart people yang suka bayar minimum payment dan limit kartunya sudah mepet, di tagihan berikutnya Anda akan kena bunga bank dan mengakibatkan over limit dan kena lagi biaya over limit. Hal-hal seperti itu memang teman-teman terkadang tidak hitung nilainya, tapi coba deh mulai sekarang dihitung bunga, biaya over limit, plat cas, dan lain-lain. Apabila ikut talangan, smart people bisa hitung besarnya penghematan yang bisa terjadi dan sangat berguna di saat lagi susah seperti ini. Apa keunggulan jika kita talangan? Pertama, bebas dari biaya bunga bank. Kedua, untuk status di kartu kredit lancar karena tagihan selalu dibayar full. Ketiga, mendapatkan poin reward yang bisa ditukarkan dengan hadiah dari bank masing-masing. Keempat, kemungkinan naik limit lebih besar dikarenakan bank melihat customer mampu full payment. Jadi bank berani untuk menaikkan limitnya dibandingkan pembayaran dengan minimum payment dan rubah cicilan. Jadi smart people yang belum mengerti talangan pasti sudah ngerti dong apa yang saya sudah jelaskan. Mari kita bahas tentang PIN kartu kredit. Smart people, saya ingin menjelaskan tentang ketentuan bank yang wajib menggunakan PIN pada bulan Juli. Saya berharap smart people agar wajib membuat PIN kartu kredit mulai sekarang. Dan jika lupa, boleh telepon ke bank masing-masing ya. Untuk membuat PIN kartu kredit,
Kenapa saya bilang dari sekarang? Karena ada beberapa bank yang prosesnya agak ribet dan mengirimkan surat PIN ke rumah atau ke kantor tujuan masing-masing. Dan itu bisa membuat prosesnya agak lama, bisa 7 sampai 14 hari. Don't forget ya smart people tentang PIN kartu kredit ini. Oke, terakhir kita akan membahas perbandingan cicilan bank dengan talangan kartu kredit. Pasti smart people sudah mengetahui jika bank suka telepon untuk mengubah transaksi Anda dengan cicilan. Apakah smart people tahu cicilan bank itu flat? Contoh, tagihan bank 10 juta, dikasih bunga 1,45% selama 1 tahun. Maka bunga tiap bulan yang harus dibayarkan 145.000 itu flat selama 1 tahun. Walau Anda bayar tagihannya setiap bulan 833.000, kalau ditambah 145.000, jadi Anda bayar tiap bulan sekitar 978.333 rupiah. Catatan, tagihan kita dicicil oleh bank, maka limit yang diblok oleh bank 10 juta plus 145.000 dikali 12 bulan, hasilnya 1.740.000. Coba smart people mikir, jika limit kita 10 juta, itu sudah pasti kena over limit. Karena pemakaian kita 10 juta dan langsung dibebankan bunga di awal, itu yang bisa menjebak kita di awal. Tapi, jika Anda talangan, itu malahan bunganya menurun. Karena bunganya dihitung dari sisa tagihan yang smart people bayarkan dan bukan flat. Kalau talangan, bunga tidak dibebankan di awal, tetapi bunga talangan dibayarkan setiap bulan agar smart people tidak kena over limit. Oke smart people, terima kasih sudah menonton channel ini. Semoga bermanfaat bagi pengguna kartu kredit. Dan terakhir, jangan lupa like, share, and subscribe. Bye smart people.